Nah, nanti yang saya bayar cokoran jangan lupa. Ya, udah. Untuk doanya Sebentar lagi akses dari parkiran motor ke masuk ke area lapangan akan kita tutup karena sebentar lagi talent show akan berlangsung. Jadi aktivitas usung-usung dari kelas 10 untuk stop dulu. Halo. 12.4 Forest Aktif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua kelas muda. Gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik dong. Jadi ada yang tahu nggak? Pagi ini kita mau nampilin talent show tentang tema apa? Ada yang tahu nggak nih? Kira-kira apa ya Kak Mita? Jadi temanya itu sama seperti sebelumnya, yaitu The Day of Champion. Di bulan yang suci, di bulan penuh ampunan, seharusnya manusia berlomba dalam kebaikan, saling memberi maaf dan mengulurkan tangan. Namun, tak semua jiwa terbuka untuk cahaya kebenaran. Di tengah gemerlap ibadah, ada mereka yang terperosok dalam kesalahan, terwujud hasrat yang menyesatkan. Inilah kisah seorang anak yang tersesat dalam perbuatannya sendiri. Ia membiarkan diri terbawa oleh nafsu, melupakan makna puasa, dan mengorbankan kedamaian banyak hati. Demi kepentingannya, ia telah menyebabkan kesengsaraan, menoreh luka di hati keluarga, tetangga, dan sahabatnya. Namun hari ini, di hari kemenangan ini, hatinya terhenti oleh penyesalan yang mendalam. Ia sadar bahwa perbuatannya selama bulan Ramadan telah menyakiti banyak orang. Ia menyesal, sangat menyesal, dan berharap di hari yang suci ini pintu maaf masih terbuka untuknya. Inilah perjalanan dari kesalahan menuju penyesalan, dari kegelapan menuju cahaya. Saksikanlah The Last Talent Show 12F4. Di sebuah rumah sederhana, tinggal Pak Amir dan istrinya bersama kedua anaknya, Dito dan Nisa. Pak Amir adalah seorang ayah yang telah pensiun. Hidupnya penuh perjuangan untuk menghidupi keluarganya. Dito, anak sulung Pak Amir, dikenal sebagai pemuda yang kerap membuat masalah. Berbeda dengan Nisa, yang gigih dan bekerja keras untuk membantu menafkahi keluarganya. Nak, kamu kenapa? Kok ngelamun sendiri? Ini Bu, Dito sedang bingung. Soalnya kemarin Dito habis kalah taruhan dan baru bisa mengembalikan uang 15 juta. Semisal Dito nggak bisa bayar, Dito bisa dibunuh Bu. Hah? Ibu nggak punya uang, Nak? Apa yang bisa ibu bantu? Bu, cuma babi ngepet satu-satunya cara yang bisa bantu melunasi uang taruhan. Apa cuma itu satu-satunya cara, Nak? Iya Bu, hanya itu satu-satunya cara biar cepet dapat uangnya. Ritual itu bahaya toh. Nanti taruhannya nyawa, Nak. Dito tidak punya pilihan lagi Bu. Tapi Dito janji tidak akan terjadi sesuatu pada Dito. Daripada anakku yang menjadi korban, lebih baik ibu saja, Nak, yang melakukannya demi kamu. Aku sih aslinya udah mati, tapi jadi murid, kawin. Ibu yakin akan melakukan itu demi aku? Ibu yakin, Nak, ibu akan melakukan
apapun demi kamu, asalkan kamu selamat. Di tengah malam, Dito duduk bersila di ruangan kecil yang penuh dengan asap dupa. Di tangannya ada seikat daun dan jimat yang ia pegang erat-erat. Dito sudah lama terjerat masalah keuangan dan karena putus asa memutuskan untuk melakukan sebuah ritual yang menurut kabar bisa menggandakan uangnya. Kalau ritual ini berhasil, semua hutangku pasti akan lunas. Hidupku pun pasti bakal berubah. Dito mulai membaca mantra yang diajarkan seseorang padanya. Lampu padam, suhu ruangan mendadak terasa dingin, dan suara berisik terdengar sama-sama di sekelilingnya. Ya Tuhan, aku ingin uang. Itu saja yang kuinginkan. Naasnya, saat sedang melakukan aksi ngepet, ibunya ketahuan oleh salah seorang warga. Ada babi. Itu pasti babi ngepet yang akhir-akhir ini mencuri uang kita. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Jimat yang ia pegang pecah. Lalu Dito merasakan sakit yang menusuk di dada. Pak Amir dan Nisa yang berjalan malam hari melihat warga sedang memukuli seekor babi. Mereka pun menghampiri kericuhan tersebut. Namun, babi tersebut berubah menjadi istri dari Pak Amir. Sayangnya, istrinya tewas saat itu juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah kejadian itu, Dito semakin kehilangan arah. Alih-alih berubah, ia justru makin terjerumus dalam judi online dan slot. Dito bahkan nekat menggadaikan sertifikat rumah yang baru saja dilunasi Pak Amir dengan uang pensiunnya. Dito, apa yang sudah kamu lakukan? Rumah ini satu-satunya yang kita miliki. Allah, sudahlah Pak. Ini cuma sementara. Kalau aku menang nanti, semua pasti bakal beres. Kita bisa beli rumah yang lebih bagus. Mas, kamu sadar nggak sih? Rumah ini sudah dilunasi dengan uang pensiunan Bapak. Kita nggak punya apa-apa lagi kalau kamu terus-terusan begini. Pada malam menjelang bulan Ramadan, Dito berjalan-jalan di keramaian Bidaran, sebuah tradisi menyambut bulan suci.
bergabung dalam suasana syukur, ia malah tergiur untuk mengikuti sayembara yang diadakan secara ilegal oleh sekelompok orang untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar. Sayembara cokolan. Enak, Cik. Kamu yakin mau ikut? Jika kau kalah, kau harus membayar denda 2 kali lipat. Hahaha, aku gak mungkin kalah. Berapapun taruhannya, aku sanggup bayar. Tito ikut bertaruh dengan modal nekat. Sayangnya, keberuntungan tak berpihak padanya. Ia kalah besar dan dendanya 2 kali lipat dari yang ia pasang. Dengan hati cemas, ia kembali ke rumah, sadar bahwa hutangnya semakin menumpuk. Tengah malam, ketika keluarga tengah bersiap untuk sahur, suara ketukan keras di pintu terdengar. Pak Amir yang setengah tertidur langsung beranjak membuka pintu. Ternyata, seorang rentenir dengan wajah garang berdiri di depan rumah. Endi Tito? Ini ada utang sing kudu disauri saiki. Nek ora bareng-bareng ngomong tak gowo kabeh. Ora. Tito punya hutang. Ini semuanya salah paham, Pak. Tolong beri kami waktu. Waktumu wis entek. Sesuk-esuk adewe rene nah. Nek ora bolunasi, aja salahke aku. Nek omahmu tak jipuk. Rentenir pergi meninggalkan Pak Amir yang tampak syok dan lemas. Nisa yang mendengarkan percakapan itu tak lagi bisa menahan emosinya. Ia mendekati Tito dengan marah. Mas, kamu sudah keterlaluan. Kamu sadar nggak? Utang-utangmu ini merusak hidup kita semua. Ibu meninggal, rumah ini mau disita. Bapak nggak punya apa-apa lagi. Kamu tuh masih punya hati atau enggak? Aku nggak bermaksud seperti ini. Aku hanya ingin memperbaiki hidup kita. Tito, apa kamu tahu kalau semua yang Bapak lakukan selama ini hanya demi kalian? Bapak bahkan rela kehilangan semua uang pensiun untuk rumah ini. Tapi kamu malah menggadaikannya, membuat masalah yang sama sekali tak bisa diselesaikan. Tito yang merasa tersudut akhirnya memilih pergi dari rumah, meninggalkan Pak Amir dan Nisa yang kecewa. Tito berjalan tanpa arah di malam takbiran yang ramai. Ia merasa kehilangan dan penuh penyesalan. Tak ada tempat lain yang bisa ia tuju. Dalam keputusasaan, ia melihat sebuah masjid kecil dan memutuskan untuk masuk. Setelah selesai melaksanakan sholat taubat, ia berdoa kepada Allah dan berharap mendapatkan petunjuk dan ampunan atas dosa-dosanya. Ya Allah, aku sudah melakukan banyak dosa. Aku kehilangan arah. Ampuni aku, ya Allah. Aku ingin berubah. Aku tak ingin lagi menyusahkan keluargaku. Malam itu, Tito memohon ampunan dengan penuh air mata, menyadari semua kesalahannya. Dengan hati yang mantap, ia bertekad untuk memperbaiki hidup dan menjadi anak yang lebih baik. Pada hari Idul Fitri, Tito kembali ke rumah. Dengan penuh haru, ia mendatangi Pak Amir dan Nisa untuk meminta maaf. Pak, Nisa, aku minta maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Aku tahu aku sudah menyusahkan kalian. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa aku sudah bertaubat dan berjanji untuk berubah. Bapak berharap kamu serius dengan ucapanmu ini, Tito. Kami cuma ingin hidup tenang. Kami sudah terlalu lama menunggu, Mas. Kami terima permintaan maafmu. Tapi tolong, jangan buat kami kecewa lagi. Dengan hati yang damai,
keluarga ini memulai babak baru. Meski masih berat, mereka tetap saling mendukung demi membangun hidup yang lebih baik. Dito mulai bekerja dengan gigih untuk melunasi hutang-hutangnya dan menebus kesalahan. Idul Fitri kali ini terasa lebih bermakna, menjadi hari kemenangan yang sejati bagi Dito dan keluarganya. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya Mita Dihandini dari kelas 12 4. Jadi untuk talent show pagi ini kami mengangkat tema kemenangan yaitu hari Lebaran. Kami mengangkat tema Lebaran ini karena sebelum Lebaran sendiri itu kan ada tradisi dugeran. Nah, kami mengangkat kearifan lokal dan budaya Kota Semarang untuk ditampilkan di talent show pagi ini supaya melestarikan kebudayaan lokal juga. Selain itu kami juga mengkaitkan dengan adanya judi online dan konflik-konflik lainnya supaya menjadi refleksi bagi kita untuk terus sadar dan terus melangkah lurus benar. Di hari Lebaran itu kan kemenangan, artinya itu kita berhasil melewati rintangan-rintangan yang kita lalui di bulan Ramadan. Saya Muammar dari kelas 12 4. Penampilan tadi menurut saya cukup memuaskan bagi saya karena untuk peran saya sendiri saya suka, dan seperti yang dibilang sama Pak Hendra tadi, peran saya itu natural, jadi ya saya suka peran saya lah, nggak ada kesusahan apapun, nggak ada kayak kendala. Kalau saya maju tadi saya nggak merasa kesusahan dan saya menikmati peran saya.